dari kelas 8B SMPN 2 Kertosono. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan ceramah yang insya Allah akan memberikan wawasan dan inspirasi dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, marilah pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini kita dapat menjadi hamba-hamba yang bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jujur atau syidik merupakan salah satu sifat Rasul yang melekat pada dirinya. Kejujuran itu telah dilekatkan pada diri Rasul sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW dengan menjadi agen perdagangan Khadijah radhiyallahu an, yang pada akhirnya bisa menanamkan trust kepadanya. Ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW adalah atas dasar kejujuran beliau saat menjalankan usahanya, dan dari sinilah akhirnya Khadijah radhiyallahu an menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada saat yang sama beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Kita sebagai umat Rasul harus bisa mengimplementasikan sifat kejujuran dalam segala aspek kehidupan, karena kejujuran bagian dari akhlak mulia. Kejujuran harus dipraktikkan baik dalam perdagangan, perpolitikan, maupun sebagai pejabat atau pemimpin yang tertinggi dan yang lain. Kejujuran akan menghantarkan manusia ke derajat yang lebih tinggi, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kejujuran akan menghantarkan ke surga dan meraih kenikmatan dan senantiasa dalam kelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jujur juga telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengikuti orang-orang yang benar. Dan selanjutnya terdapat juga dalam surat Al-Ahzab ayat 24, yang artinya agar Allah memberikan balasan itu kepada orang-orang yang benar pada kebenarannya. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan statement bahwa orang yang melaksanakan kebenaran atau kejujuran seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman akan selalu menjunjung tinggi kebenaran atau kejujuran. Kejujuran akan mendapatkan berbagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan cenderung melaksanakan sesuatu yang tidak jujur atau berbohong. Dosa-dosa yang mereka lakukan akan membawanya menuju ke neraka. Orang-orang yang tidak jujur atau berbohong, mereka telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, hidup dalam ketidakpastian dan membuat kebohongan-kebohongan baru. Kejujuran akan membawakan kebijakan yang baik dan memberikan kehormatan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kehidupan di akhirat, kejujuran akan mendapatkan derajat tertinggi di surga. Dalam kehidupan di dunia, kejujuran akan mendapatkan apresiasi dan trust dari masyarakat. Trust inilah yang akan mendatangkan kepada kebijakan yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika orang yang saling berbohong, maka dia akan mendapatkan kedurhakaannya. Orang yang tidak jujur, dia akan selalu resah dalam kehidupannya, tidak percaya diri dan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Dia akan selalu ragu dalam melangkah dan melaksanakan segala sesuatu. Dalam melakukan sesuatu yang tidak jujur, dia akan mencari jalan keluar baru dengan cara melakukan kebohongan-kebohongan lainnya. Untuk itu, kita sebagai orang muslim harus melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya, seperti kejujuran yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dan berintegritas akan selalu mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebaliknya, jika orang yang tidak jujur, dia akan selalu berbohong dan tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dari uraian singkat di atas, jika kita bersikap jujur, maka kita akan mendapatkan 5 keuntungan yang diperoleh. Pertama, kejujuran itu menghantarkan ketentraman jiwa. Kejujuran itu mententramkan. Jika kita jujur, hidup akan tentram dan bahagia. Kedua, keberkahan hidup. Keberkahan hidup akan kita dapatkan jika kita melaksanakan kebenaran dan kejujuran. Ketiga, memperoleh keselamatan.
Sifat jujur tidak akan disukai oleh orang yang pendusta dan tidak jujur. Keempat, orang yang jujur akan tercatat sebagai ahli kebenaran. Jika kita melakukan kebenaran, maka kita akan tercatat sebagai orang yang jujur. Kelima, terhindar dari kemunafikan. Salah satu orang munafik adalah orang yang melakukan dusta. Demikian ceramah singkat ini. Semoga dalam ceramah singkat ini kita dapat selalu dihiasi oleh kejujuran. Dengan kejujuran ini kita akan jauh dari kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan dusta akan menyebabkan kita kehilangan berkah, keselamatan, dan ketentraman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.